Pernahkah kamu mendengar kisah tentang El Dorado? Sebuah kota emas yang legendaris tersembunyi di tengah hutan lebat, Amerika Selatan? Bayangkan sebuah kota di mana setiap bangunannya terbuat dari emas murni, di mana setiap sudutnya berkilauan dengan harta karun yang tak terhitung. Inilah kisah yang memikat hati penjelajah, pedagang, dan bahkan raja-raja sepanjang sejarah. Namun apakah benar kota ini pernah ada atau hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh keserakahan manusia? Inilah yang akan kita telusuri dalam petualangan kali ini, untuk mengungkap misteri El Dorado yang belum pernah terpecahkan. Sejak abad ke-16, nama El Dorado telah menjadi simbol bagi banyak orang yang terobsesi dengan kekayaan. Legenda ini berasal dari sebuah cerita tentang seorang raja yang ditutupi debu emas. Seorang figur yang dikenal sebagai El Dorado atau Sang Emas. Namun, apakah kota emas itu hanyalah sebuah mitos atau ada jejak-jejak yang bisa ditemukan di dunia nyata? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke masa lalu dan menggali asal-usul nama El Dorado serta bagaimana cerita ini mulai tersebar. Kisah El Dorado mengundang lebih dari sekadar rasa penasaran. Ini adalah kisah tentang ambisi, kegigihan, dan kekecewaan. Selama berabad-abad, orang-orang telah mengejar legenda ini dengan harapan menemukan kekayaan yang luar biasa. Tetapi perjalanan mereka tak selalu berakhir dengan kejayaan. Sebaliknya, banyak yang menemui ajal mereka di tengah hutan belantara Amazon mencari sesuatu yang mungkin tidak pernah ada. Mari kita mulai dengan mengungkap asal-usul nama El Dorado yang ternyata bukan nama kota melainkan nama seorang raja. Kebanyakan orang berpikir bahwa El Dorado adalah nama kota. Tetapi tahukah kamu bahwa sebenarnya itu adalah nama seorang raja? Ya, El Dorado awalnya bukanlah kota emas, melainkan gelar untuk raja suku Muisca di Kolombia. Raja ini dikenal karena ritual unik yang ia lakukan. Ia menyelimuti tubuhnya dengan debu emas dan melemparkan emas ke dalam danau Guatavita. Tradisi ini merupakan bagian dari upacara religius yang dipersembahkan kepada para dewa mereka. Namun cerita ini berkembang menjadi legenda kota emas yang hilang. Legenda El Dorado bermula ketika para penjelajah Spanyol pertama kali mendengar cerita ini. Mereka mendengar deskripsi tentang seorang raja yang hidup di sebuah tempat yang penuh dengan kekayaan emas. Cerita ini menyebar dengan cepat dan semakin banyak orang yang terobsesi untuk menemukan tempat tersebut. Namun yang tidak mereka tahu adalah bahwa cerita ini mungkin lebih merupakan metafora untuk kekayaan yang terpendam dalam peradaban kuno daripada sebuah kota yang benar-benar ada. Dalam dunia yang penuh dengan mitos dan misteri, El Dorado berkembang menjadi lebih dari sekadar tempat fisik. Ia menjadi simbol dari hasrat manusia akan kekayaan dan kemewahan. Pencarian El Dorado oleh para penjelajah mulai berubah seiring waktu. Mungkin yang pertama kali mereka cari adalah raja yang dilapisi emas. Namun setelah itu, pencarian mereka bergeser menjadi pencarian sebuah kota yang konon dipenuhi emas. Ketika para penjelajah menemukan jejak-jejak yang tampaknya mengarah ke El Dorado seperti danau dan kota-kota yang hilang, mereka semakin terobsesi dengan ide bahwa sebuah kerajaan yang penuh harta karun itu benar-benar ada. Tapi seiring waktu, apakah mereka mencari sebuah kota ataukah hanya mengejar ilusi semata? Ketika penjelajah pertama kali mendengar kisah tentang El Dorado, mereka tidak hanya terpikat oleh legenda, tetapi juga terobsesi untuk menemukannya. Di antara mereka, Francisco de Orellana dan Gonzalo Pizarro adalah dua yang paling terkenal. Pada tahun 1541, mereka memulai ekspedisi yang sangat berbahaya menelusuri hutan Amazon dengan harapan menemukan kota emas yang legendaris. Sayangnya, perjalanan mereka berakhir dengan tragis. Ratusan orang tewas karena kelaparan, penyakit, dan medan yang begitu brutal. Mereka tak pernah menemukan El Dorado, tetapi perjalanan mereka mengungkapkan betapa besar obsesi yang bisa ditimbulkan oleh sebuah legenda. Selain penjelajah Spanyol, ada juga tokoh dari Inggris yang ikut terjerat oleh mitos El Dorado. Walter Raleigh, seorang petualang dan penulis terkenal, mencoba mengarahkan ekspedisinya ke wilayah Amazon terinspirasi oleh kisah El Dorado yang sudah menyebar luas. Meski dalam laporannya, Raleigh menggambarkan penemuan kota emas, tidak ada bukti nyata yang mendukung klaim tersebut. Bahkan laporan yang ditulisnya bisa dianggap sebagai fiksi yang hanya semakin memperkuat daya tarik legenda El Dorado. Mungkin dalam benak para penjelajah ini, El Dorado bukan hanya sebuah kota, melainkan sebuah simbol dari pencarian kekayaan yang tak pernah berakhir. Pencarian ini tidak hanya mempengaruhi penjelajah Spanyol dan Inggris, tetapi juga menumbuhkan minat dari bangsa-bangsa lain. Namun meskipun ribuan orang berusaha menemukan kota emas ini, semuanya gagal.
Apakah kegagalan ini berarti bahwa Eldorado tidak ada sama sekali? Ataukah mereka hanya tidak mampu menemukannya karena keterbatasan mereka pada masa itu? Seiring dengan waktu, pencarian Eldorado mulai dianggap sebagai simbol dari obsesi manusia terhadap kekayaan yang seringkali membawa kehancuran. Mungkin pencarian ini lebih dari sekadar petualangan. Ini adalah kisah tentang keinginan dan ketamakan. Salah satu tempat yang sering dikaitkan dengan legenda Eldorado adalah Danau Guatavita yang terletak di pegunungan Andes, Kolombia. Danau ini dianggap sebagai lokasi utama dari upacara emas yang dilakukan oleh raja-raja suku Muisca. Banyak penjelajah yang datang ke danau ini berharap menemukan harta karun yang konon tenggelam di kedalaman danau tersebut. Namun meskipun mereka menguras danau dengan harapan menemukan emas, yang ditemukan justru hanya artefak kecil dan bukti adanya kegiatan ritual yang dilakukan oleh suku Muisca. Ada yang mengatakan bahwa Danau Guatavita adalah kunci menuju Eldorado, tempat yang menyimpan emas yang telah ditaburkan oleh raja-raja suku Muisca. Namun, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut. Beberapa peneliti berpendapat bahwa danau ini lebih merupakan simbol kekayaan dan spiritualitas bagi suku Muisca dan bukan tempat yang menyimpan kekayaan emas yang sebenarnya. Mungkin seperti banyak elemen dalam legenda Eldorado, Danau Guatavita hanya berfungsi sebagai metafora, sebuah simbol bagi pencarian akan harta yang tak terjangkau. Sementara banyak ekspedisi mencoba mencari harta yang terkubur di dasar danau, mereka juga menemukan banyak artefak budaya suku Muisca yang mengungkapkan betapa maju dan terorganisirnya peradaban mereka. Namun ini juga menunjukkan bahwa pencarian Eldorado mungkin lebih terkait dengan penemuan peradaban yang hilang daripada kota emas yang sesungguhnya. Mungkin harta yang sebenarnya adalah pengetahuan dan kebudayaan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah hidup di sana. Bukan emas yang dapat diperebutkan. Ketika kita berbicara tentang Eldorado, kita tidak hanya membicarakan kota emas, tetapi juga tentang bagaimana pencarian ini mempengaruhi umat manusia sepanjang sejarah. Perburuan Eldorado bukan hanya soal kekayaan material, tetapi juga soal keserakahan dan ambisi yang melampaui batas. Banyak penjelajah yang meninggalkan keluarga, rumah, dan bahkan nyawa mereka untuk mengejar impian menemukan kota emas. Namun bagi sebagian besar mereka, pencarian ini berakhir dengan kegagalan dan kematian. Pencarian Eldorado juga menelan korban yang sangat besar bagi penduduk lokal. Penjelajah Eropa yang datang ke Amerika Selatan tidak hanya menghancurkan alam, tetapi juga memusnahkan kebudayaan asli dengan kekerasan dan penjajahan. Eldorado yang awalnya dianggap sebagai janji emas dan kekayaan ternyata berujung pada penderitaan yang luar biasa bagi orang-orang yang tinggal di sana. Pencarian ini menggambarkan betapa jauh manusia bisa terperangkap dalam ilusi keserakahan yang akhirnya membawa kehancuran. Namun meskipun banyak yang gagal, Eldorado tetap hidup dalam cerita dan mitos. Ia tetap menjadi simbol bagi banyak orang yang mencari arti dalam hidup mereka. Mungkin melalui pencarian kekayaan, atau mungkin hanya melalui pencarian makna dan tujuan yang lebih dalam. Meskipun pencarian itu seringkali berakhir dengan kekecewaan, ada sesuatu yang tak bisa dipungkiri. Eldorado adalah cerminan dari ambisi manusia yang tak pernah puas. Eldorado bukan hanya sebuah legenda yang mati di tengah hutan. Sebaliknya, ia hidup dalam berbagai bentuk budaya populer yang kita kenal hingga hari ini. Mulai dari film animasi hingga video game, Eldorado selalu menjadi simbol petualangan, pencarian harta, dan misteri yang tak terpecahkan. Salah satu contoh paling terkenal adalah film Disney The Road to Eldorado yang menggambarkan perjalanan dua petualang yang mencari kota emas yang hilang. Selain film, Eldorado juga sering muncul dalam game petualangan seperti Uncharted dan Tomb Raider. Di dalam game-game ini, para pemain terlibat dalam pencarian untuk menemukan kota emas yang penuh dengan jebakan, teka-teki, dan harta karun. Eldorado dalam budaya populer seringkali digambarkan dengan cara yang fantastis dan dramatis, memperlihatkan sisi menarik dari pencarian harta yang tak terduga. Meskipun seringkali penuh dengan fantasi, Eldorado tetap menjadi simbol universal bagi pencarian sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Namun, meskipun Eldorado sering disajikan dalam bentuk fiksi, penting untuk mengingat bahwa mitos ini berakar pada sejarah yang nyata. Kita tak boleh lupa bahwa kisah Eldorado dimulai dari legenda yang tumbuh di sekitar sebuah peradaban asli yang memiliki budaya dan cerita yang jauh lebih dalam daripada sekadar pencarian harta. Sebagai masyarakat modern, kita harus melihatnya bukan hanya sebagai cerita, tetapi juga sebagai pelajaran tentang keserakahan, ambisi, dan betapa manusia selalu mencari lebih meskipun seringkali dalam ilusi. Seiring berjalannya waktu,
Para ilmuwan dan arkeolog mulai mempertanyakan apakah Eldorado benar-benar ada. Beberapa teori modern menyebutkan bahwa Eldorado bukanlah satu kota emas, tetapi lebih kepada metafora untuk peradaban maju yang pernah ada di Amazon. Penemuan kota-kota kuno di hutan hujan Brasil dan Bolivia yang tersembunyi di bawah pepohonan tebal semakin mendekatkan kita pada kemungkinan bahwa Eldorado bukanlah kota emas, melainkan jaringan peradaban yang hilang. Pencarian ini semakin diperkuat dengan penemuan baru tentang teknologi pertanian kuno yang digunakan oleh suku-suku di Amazon. Penemuan ini menunjukkan bahwa peradaban di daerah tersebut mungkin lebih maju dari yang diperkirakan sebelumnya. Dengan menggunakan teknologi pertanian yang canggih, mereka dapat mendukung populasi yang besar dan mengembangkan kebudayaan yang sangat berkembang meskipun tersembunyi dari dunia luar. Teori ini memperkenalkan kemungkinan bahwa Eldorado bukanlah tempat dengan tumpukan emas yang mengilap, tetapi lebih kepada warisan peradaban yang hilang. Mungkin Eldorado bukan sekadar kota, tetapi sebuah jaringan peradaban yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Ini adalah teori yang menarik, karena memberikan perspektif baru terhadap legenda ini. Bahwa kekayaan yang dicari selama ini bukanlah harta materi, tetapi pengetahuan dan kebudayaan yang tersembunyi di dalam tanah. Meskipun Eldorado mungkin tidak pernah ditemukan, pencariannya tidak pernah benar-benar berakhir. Sebagai simbol dari harapan dan ambisi manusia, Eldorado mewakili keinginan kita untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan kita. Sesuatu yang bisa memberi kita makna dan kekayaan. Namun, pencarian itu seringkali membawa kita ke jalan yang berbahaya dan penuh dengan pengorbanan. Di dunia modern ini, kita masih terus mencari Eldorado dalam berbagai bentuk. Dalam pencarian akan kesuksesan, kekayaan, atau bahkan kebahagiaan. Namun mungkin kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah yang kita cari benar-benar ada atau hanya sebuah ilusi yang tak terjangkau? Mungkin Eldorado bukan tempat yang nyata, tetapi sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. A symbol of hope and the endless pursuit of greatness. Apapun itu, perjalanan kita untuk mencari Eldorado, baik secara fisik maupun dalam kehidupan kita adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Dan siapa tahu, mungkin kamu sedang mencarinya sekarang dalam setiap langkah yang kamu ambil.